kehidupan kita. Haleluya, sama-sama katakan. Yesus, Kaulah pembelaku. Amin. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Haleluya, sama-sama katakan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Yesus pembelaku. Yesus, Kaulah pembelaku. Amin Tuhan. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Kami tidak gentar Tuhan. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sama-sama katakan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, Bermasmur bagimu Tuhan. Kami bersorak. bersorak bagi Sekali lagi sama-sama katakan, sekarang tegaklah. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermasmur bagi. Bersorak-sorai Tuhan. Biar musik memuji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Amin. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, Bersorak Tuhan. bersorak bagi Sekali lagi. kebesaranmu. Mari melompat bagi Dia katakan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Amin. Dan mulutku memuji, bermasmur bagimu, Bersorak Tuhan. bersorak bagi Sekali lagi katakan, bersorak bagi kebesaran-Mu. sorak bagi kebesaranmu. Sekali lagi katakan. Sorak bagi kebesaranmu. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, saya percaya setiap kita hari ini ada di dalam berkat Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Tidak terasa kita sudah tiba di minggu yang pertama di bulan yang baru, di bulan Mei, di tahun 2021. Dan minggu ini ibadah kita pada hari ini dengan tema Hamba Kristus. Kita percaya dimanapun kita berada, kita percaya Yesus Kristus menjadi teladan dalam hidup kita, dan kita menjadi murid-muridnya dan menjadi hamba-hambanya yang setia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya hanya Yesus yang mampu mengubahkan setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Kau ubahkan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan. Oh,
hapuskan raguku. Haleluya. Angkat kedua tangan kita, katakan. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. Hapuskan dosaku Tuhan. Sama-sama katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidup, Melangkah di jalan-Mu Tuhan. Amin. mahkota kehidupanku. Sekali lagi sambil bertepuk tangan bagi dia, katakan. Terima kasih Tuhan. Kau yang mengubahkan kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan. Haleluya. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu. Amin. Hapuskan raguku. Mari gerakan kaki kita saudara menari bagi dia. Come on. Kau buktikan kasih-Mu, Dia telah mati bagi kita, menghapuskan segala dosa kita. Sama-sama kita katakan, Kau ubahkan Tuhan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidup, Melangkah di jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Mahkota kehidupanku, sekali lagi katakan. Come on. Boleh tepuk tangannya lebih lagi bagi Tuhan kita, katakan. Come on. Sama-sama angkat kedua tangan kita, katakan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu. Hapuskan keraguan kami. Dia telah membuktikan kasih-Nya bagi kita, Bapak Ibu. Haleluya. Mati bagiku. Hapuskan dosaku Tuhan. Sama-sama katakan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai Tuhan. Melangkah di jalan-Mu ya Allah. Haleluya. Sekali lagi katakan, Kau jagai hidupku. Come on. Kau ubahkan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidup, Melangkah Tuhan. Haleluya. Mahkota kehidupan. Sama-sama katakan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. mahkota kehidupanku. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa mahkota kehidupan Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Dia yang menolong kita, Dia yang mengubahkan hidup kita, dan Dia adalah Tuhan yang menjadi penebus kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tos kanan kirinya, bilang kanan kirinya, Yesus adalah penebus dalam hidupmu. Bilang saudara, Bapak Ibu jemaat yang bersama-sama dengan anggota keluarganya, katakan kanan kirinya, Yesus adalah penebus kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari hamba-hamba Kristus, kita berikan tepuk tangan lebih meriah karena Dia penebus hidup kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kasih. Kau penebus kami Tuhan. Kau bangkit, Kau hidup di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, di minggu yang pertama di bulan yang baru, di tahun 2021 ini, kami mau yakin dan percaya bahwa hidup kami telah dimenangkan di dalam Engkau. Dan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang taat dan setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Apapun yang hari-hari ini kami alami. Setiap kejadian demi kejadian yang kami hadapi, itu tidak membuat kami tawar hati Tuhan. Itu tidak membuat kami putus asa. Karena kami tahu kami adalah hamba-Mu. Engkau pasti menolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami. Ini kami hamba-hamba-Mu. Kami bawa hati kami untuk menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik bagi Engkau hari ini Yesus dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, Biar Kau temukan Tuhan. dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik ya Tuhan. Yang terbaik, Terima kasih ya Abba, ya Bapa. Haleluya. ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu atas kami ya Abba. Kami datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi lebih dalam lagi kita katakan pujian ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, Jadikan hari berharga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
kekuatan kasih-Mu Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang melihat umat, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan Tuhan, biar Kau temukan di dalam kehidupan kami, Yesus Tuhan. Selamatkan hidupku, sebab Kau sangat berarti dalam hidup kami Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat Kau tidak memandang harta kami Tuhan, hati hamba yang Kau cari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, selama hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada yang terbaik Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada Yesus kami. Sembah Kau, kami angkat suara kami. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Mari sembah Dia dengan segenap hati kita. Mari bawa yang terbaik, mari bawa yang terbaik bagi Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami bawa hidup kami Yesus sebagai persembahan dari kami. Haleluya, tiada yang lain selain Engkau dalam hidup kami. Haleluya, mari bebaskan rohmu, sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini waktu yang terbaik bagi setiap kita untuk menyembah Dia. Angkat suaramu, angkat ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami menyembah Tuhan. Terima kasih Aba. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, tiada yang lain selain Engkau. Sebab Engkau pertolongan kami Tuhan, sebab Engkau segalanya dalam hidup kami. Ini kami hamba-Mu Yesus, kami bawa hati kami Tuhan. Saat Engkau mencari hamba yang setia, hamba yang taat, biarlah itu ada di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah hati-Mu senantiasa terus ada di dalam hidup kami sebagai hamba-hamba yang taat dan setia. Terima kasih Yesus.
Sekali lagi jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam kami. Biar Kau temukan di dalam. Selama kami hidup, selama kami ada, Selama kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Hadirat-Mu yang menolong kami untuk terus melangkah di dalam jalan-jalan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Ini kami hamba-hamba-Mu. Kami siap lebih lagi Kau bentuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
I send you to gather my sheep. Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Simon Bar-Jonah, by the authority of the holy priesthood that I hold. Rabbi, I beseech thee, my little daughter. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely ye have received, freely give. Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither 2 coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till ye go thence. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur Tuhan terus pelihara kita dan saya juga berharap Bapak Ibu mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Meskipun di masa-masa yang sulit seperti ini, kita percaya Tuhan tetap pelihara kita dengan sempurna dan luar biasa buat kita semua. Dan biarlah kita mau terus membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan lebih lagi bersama dengan keluarga kita. Bapak Ibu jangan lupa bersaat teduh, jangan lupa untuk membangun mesbah doa dan membaca firman Tuhan sehingga membuat rohani kita makin dewasa. Kita semakin mengerti akan apa yang Tuhan sedang kerjakan terus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia yang saat ini mengalami masa-masa yang sulit Bapak Ibu. Kita percaya kasih karunia dan kehendak Tuhan terus semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di awal bulan Mei ini, di mana sepanjang bulan Mei ini tema khotbah kita adalah bicara tentang murid yang melayani, ya. Dan di awal bulan Mei ini saya akan sampaikan satu tema khotbah yang berkaitan dengan murid yang melayani, yaitu memiliki sebagai seorang hamba Kristus, ya, punya hati hamba, hamba Kristus, ya. Tahun ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian jemaat dikasihi Tuhan masih ingat tema tahunan kita apa? The Year of Discipleship, ya. Jadi tahun di mana kita memuridkan satu dengan yang lain. Dan saya sungguh percaya Bapak Ibu dan jemaat saudara, jemaat yang menyaksikan tayangan ini terus hidup dalam pemuritan. Amin. Dan kita terus menginjil dan memuridkan lebih banyak orang lagi. Dan inilah menjadi satu pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan sedang terus kerjakan di tengah-tengah umatnya, ya, yaitu kita semua. Dan marilah kita mau sama-sama kita lihat dalam firman Tuhan hari ini berkaitan dengan hamba Kristus, ya, tema hari ini. Mari kita baca sama-sama, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di Lukas pasal 22 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Nah, satu ayat yang sangat kontradiktif dengan pemahaman yang banyak dimiliki oleh orang-orang dunia. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mengajarkan kita untuk kita lebih senang untuk menjadi seorang yang melayani, bukan yang dilayani, ya. Karena Yesus mengajar kepada kita satu teladan yang luar biasa, yang bertolak belakang dengan paham dunia ini, yaitu Yesus mengajarkan kita untuk melayani, ya, dengan rendah hati dan melayani, bukan untuk dilayani, ya. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia untuk dilayani, untuk melayani dan bukan untuk dilayani, ya. Ini satu konsep pelayanan yang
Yesus ajarkan buat kita semua, di mana kita mau sungguh-sungguh untuk menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya serupa seperti Kristus, ya. Karena kita tidak akan pernah memiliki hati hamba Kristus bila kita tidak pernah hidup serupa seperti Kristus, ya. Tidak akan pernah Bapak Ibu. Oleh karena itu kita mesti hidup seperti Kristus, maka kita akan mengalami kehidupan hati hamba itu, ya, menjadi hamba Kristus. Nah, mengapa Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk meneladani hidupnya menjadi seorang hamba, ya, dan bukan menjadi seorang tuan atau menjadi seorang ya lebih tinggi dikit lah, misalnya menjadi seorang majikan atau seorang kepala bagian gitulah. Ya, kenapa mesti jadi seorang hamba? Ya, karena Yesus, catat baik Bapak Ibu sekalian, karena Yesus mengajarkan kita untuk kita mau supaya bisa rendah hati, ya. Supaya rendah hati dan kita dengan kerendahan hati kita maka kita bisa punya hati untuk melayani Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu kita jangan terjebak dengan satu pemahaman dunia yang seringkali mengajarkan bahwa pelanggan itu adalah raja, ya. Akibatnya ini akan bisa juga mencemari pikiran-pikiran orang-orang percaya, ya, seperti kita ini Bapak Ibu. Ya, seringkali kita melihat satu kata pelanggan adalah raja membuat kita seringkali kita menerapkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, termasuk saat kita beribadah di gereja, termasuk saat kita melayani di gereja, meskipun kalimat atau bahasanya melayani, tapi seringkali kita masih membawa konsep pelanggan adalah raja, di mana konsep ini adalah yang seringkali kita udah hidupi, bahkan kita udah hafal betul, yaitu kita seringkali lebih senang untuk kita duduk manis dan kita dilayani seperti seorang pelanggan, ya. Sehingga saat kita di gereja pun kita melakukan sikap seperti itu atau tidak, atau banyak juga jemaat yang melakukan itu, dan akibatnya mereka yang tidak terpenuhi kebutuhannya oleh gereja, maka mereka menganggap gereja ini tidak bisa melakukan yang terbaik buat jemaat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi seorang hamba, itu artinya kita harus berperan sungguh-sungguh saat kita ibadah, saat kita ke gereja. Kita bukan menjadi orang-orang yang minta terus dilayani Bapak Ibu, ya. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang juga terlibat dalam pelayanan di dalam gereja ataupun di komunitas pekerjaan kita atau di tempat yang lain atau apalagi di rumah tangga kita, ya. Kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang saling melayani, ya, bukan yang minta dilayani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sangat berbeda dengan konsep dunia. Yesus ajarkan sangat berbeda dengan konsep dunia ini. Oleh karena itu jangan pakai konsep dunia. Dalam kita menjadi seorang hamba Kristus, kita harus sungguh-sungguh menggunakan konsep Tuhan Yesus yang mengajar kita untuk menjadikan kita sebagai seorang hamba Kristus, ya. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita dan memberi contoh yang sangat-sangat jelas, di mana Tuhan ingatkan bahwa dirinya pun melakukan hal seperti itu, ya. Yesus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7, demikian bunyi firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengambil rupa seorang hamba. Artinya dia tahu benar bagaimana mengajar ciptaannya supaya hidupnya sesuai dan berkenan kepada Allah, yaitu dengan mengajarkan kita untuk menjadi hamba, ya, hamba Kristus, ya. Artinya kita sungguh-sungguh
melihat bahwa kehambaan itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Jadi kehambaan itu bukanlah sebuah profesi, tapi kehambaan itu adalah gaya hidup. Itu yang Yesus inginkan, ya. Jangan hanya dijadikan sebagai profesi. Artinya kita hanya menjadi hamba waktu di gereja, tapi waktu kita di luar gereja, kita menjadi orang-orang yang tidak mengerjakan itu, ya. Jadi kita mau untuk menjadi hamba Kristus itu, adalah sebagai sebuah gaya hidup, ya, bukan profesi. Artinya dimanapun kita berada, kita mempunyai hati yang rendah hati dan siap untuk melayani. Nah, itu hamba Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari-hari ini Tuhan ingatkan kita untuk kita hidup saling melayani satu dengan yang lain, saling memberikan respon atau sikap yang rendah hati, sehingga disitulah Tuhan menyatakan kemuliaan pada setiap kita, ya. Nah, untuk menjadi hamba Kristus ada dua hal yang harus kita lakukan. Ada dua hal yang penting yang harus kita lakukan. Di dalam Lukas 22 ayat 26 dan 27, ya. Saya akan bacakan kembali. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 26 dan 27. Ya, saya akan bacakan mungkin ayat 26-nya saja, ya. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dan pemimpin sebagai pelayan. Ya. Nah, dua hal ini akan saya singkapkan, akan saya berikan untuk memberikan gambaran yang mendekati sempurna tentang hamba Kristus, ya. Karena yang sempurna itu adalah miliknya Yesus, adalah miliknya Tuhan, maka saya hanya bisa sampaikan sampai yang mendekati kesempurnaan untuk kita memahami pengertian tentang hamba Kristus, ya. Yang pertama untuk kita menjadi hamba Kristus ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita mesti punya jiwa muda, ya. Dikatakan dalam ayat 26 tadi, yang paling muda, ya. Yang paling muda dalam bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Baru ini adalah neos, ya. Dan neos ini bicara tentang hal yang baru, ya. Hal yang dimana Tuhan tekankan kepada kita adalah sesuatu yang muda, sesuatu yang berjiwa muda. Nah, ini dia, neos, ya. Jadi Tuhan mau kita sebagai seorang hamba itu mesti punya jiwa yang muda, ya. Nah, jiwa yang muda itu cirinya seperti apa? Yang pertama dia pasti adalah semangat, ya, antusias, ya. Kita selalu mendapatkan orang-orang muda itu punya semangat yang antusias, ya. Tidak pernah kenal lelah, ya, enggak pernah kenal capek, ya. Dia selalu antusias, dia selalu semangat untuk melihat hari-harinya ke depan, ya. Itu orang-orang muda, semangat muda. Ya, semangatnya luar biasa Bapak Ibu. Itu seorang hamba itu seperti itu, ya. Jadi bukan yang model yang udah malas ke sana, malas ke sini gitu, ya. Tapi dia orang yang benar-benar semangat. Nah, ciri yang berikutnya yang berjiwa muda itu adalah yang kedua, yaitu dia segar, yaitu fresh, ya. Artinya orang-orang yang benar-benar siap untuk mengalami sesuatu bersama Tuhan, ya, yang siap menerima apa yang Tuhan mau berikan dalam hidupnya, ya. Sama seperti orang-orang fresh graduate, ya, mereka yang baru selesai menyelesaikan kuliahnya, baru mendapat gelar sarjana. Banyakkan perusahaan memakai tenaga-tenaga fresh graduate untuk mendapatkan bukan hanya di samping gajinya yang murah, tapi juga yang paling penting mereka fresh, ya, mereka siap menerima sesuatu yang dari perusahaan, ya. Artinya mereka antusias menerima untuk lakukan yang terbaik untuk perusahaan, ya, untuk pekerjaannya. Nah, demikian juga kita seorang hamba
Sebagai seorang hamba Kristus kita punya semangat jiwa muda yang fresh, yang segar untuk kita siap menerima apa yang jadi tuntunan Tuhan buat kita setiap hari. Ya, tidak dikit-dikit langsung jenuh lah, langsung mulai merasa nggak punya pengharapan lah, kita nggak seperti itu. Ya, seorang hamba Kristus dia fresh, segar, dia selalu antusias tiap hari, tiap bangun pagi dia selalu merindukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya dan dia siap untuk melakukannya. Nah itu Bapak Ibu saudara sekalian ya. Yang berjiwa muda yang ketiga cirinya adalah dia terbuka pribadinya. Artinya dia adalah orang-orang yang hamba yang benar-benar siap untuk menerima masukan ya, siap untuk menerima setiap kritikan. Artinya dia mau membangun sesuatu yang bisa membuat banyak orang mengalami hal-hal yang baik ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kita mau mempunyai pribadi yang berjiwa muda seperti ini, menunjukkan kita sebagai seorang hamba Kristus, yaitu tadi semangat, yaitu antusias, segar, yaitu fresh, kemudian yang ketiga adalah terbuka pribadinya ya. Sehingga dengan ciri kita berjiwa muda ini, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua adalah kita dari Lukas pasal 22 ini, yaitu yang kedua kita menjadi seorang pelayan ya. Jadi ciri seorang hamba yang kedua itu selain dia berjiwa muda, dia punya ciri yaitu pelayan ya. Dia punya hati pelayan. Nah, pelayan di sini adalah diakoneo. Nah, diakoneo ini artinya adalah seorang pelayan atau seorang pembantu atau seorang yang memenuhi kebutuhan orang lain ya. Nah, dalam hal ini ciri yang kedua sebagai seorang hamba yaitu punya hati seorang pelayan, ini menunjukkan bahwa Tuhan mau mengajarkan kita untuk kita mau melayani ya. Bahkan kalau dalam perkumpulan kita bisa saling melayani. Nah, ini ciri sebagai seorang hamba. Jadi kalau kita dalam sebuah perkumpulan atau di gereja atau di ibadah atau pelayanan dimanapun atau kita hidup dalam keseharian kita di rumah, di tempat kerjaan kita, miliki hati yang melayani ya. Apapun kondisinya kita selalu melayani ya. Kita tidak berdiam diri, kita tidak egois, kita tidak ngurusin diri kita sendiri, tapi kita bisa peka dengan keadaan sekitar kita. Apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa lakukan buat orang lain. Nah itu hati melayani, itu adalah ciri hamba Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, hal yang kedua ini sangatlah penting untuk kita terapkan dalam keseharian kita dan juga dalam pelayanan kita di gereja terutama ya. Dan juga bisa di pekerjaan juga Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita tahu bahwa ini ya membuat nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Dalam perbuatan kita ya. Dan kita tahu bahwa ini adalah dua hal penting yang menjadi bagian utama dari hamba Kristus ya. Kita kalau bicara tentang hamba Kristus, kalau nggak ada dua hal itu, artinya kalau tidak ada berjiwa muda dan punya hati seorang pelayan, maka dia nggak bisa dikatakan sebagai seorang hamba Kristus ya. Karena Kristus mengajarkan kita seperti dalam Lukas pasal 22 ini jelas sekali ayatnya di situ bahwa kita harus berjiwa muda dan kita juga mesti punya hati seorang pelayan ya. Nah, dua hal ini Bapak Ibu yang menjadikan kita melihat bahwa sebagai seorang hamba Kristus itu sekali lagi adalah bukanlah profesi, bukanlah pekerjaan kita, tapi itu adalah gaya hidup kita sehari-hari. Dan saya yakin ini bisa dipraktekkan setiap hari Bapak Ibu. Kita bisa praktekkan untuk kita menjadi seorang yang berjiwa muda, yaitu tadi antusias, segar, dan kemudian terbuka pribadinya. Ya. Dan yang kedua kita juga bisa praktekkan mempunyai hati seorang pelayan. Ya, kita bisa saling melayani kalau kita biasa di rumah diurus sama orang lain, hendaklah kita mulai belajar untuk bisa mengurus orang lain ya. Kalau dulu kita mungkin dilayani orang lain,
Nah sekarang kita harus melayani orang lain. Nah kita percaya ini menjadi satu hal yang penting untuk membangun kehidupan kita menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan saya percaya kehidupan seperti ini akan memberi inspirasi bagi banyak orang. Dan banyak orang akan mengalami dampak yang baik, dampak yang benar, dampak yang luar biasa dari segala perbuatan-perbuatan kita menjadi seorang hamba Kristus ini. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi atau memiliki hati hamba Kristus ini kita lakukan bukan untuk sebuah penghargaan, ya, tetapi untuk sebuah respon atas kehormatan yang kita terima dari Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulang, untuk kita menjadi hamba Kristus ini, yang kita lakukan ini bukanlah untuk sebuah penghargaan Bapak Ibu. Kita nggak cari penghargaan dari kehambaan ini, tetapi adalah sebuah respon atas kehormatan yang kita terima dari Tuhan. Ya, inilah respon kita. Karena kita tahu bahwa melayani adalah sebuah kehormatan, ya, sebuah kehormatan yang Tuhan berikan buat kita. Oleh karena itu, biarlah kita mau untuk melakukannya dengan penuh antusias, segar dan terbuka pribadinya, ya, dengan berjiwa muda. Dan tentu saja Tuhan ingatkan juga dalam menjadi seorang pelayan itu adalah jadi seorang hamba Kristus itu adalah Tuhan mau kita seperti doulos, ya. Yaitu budak, ya, dalam bahasa Yunani doulos, ya, menjadi budak. Yaitu budak itu adalah orang yang mengabdi hanya kepada tuannya, ya. Dia nggak punya hak, dia nggak punya keinginan, dia nggak punya hal yang lainnya. Dia hidupnya hanya memenuhi keinginan dari tuannya. Nah, Tuhan mau kita menjadi hamba Kristus itu, kesimpulannya adalah kita mau menjadi hamba yang doulos, ya, atau budak. Sehingga kita tahu bahwa saat kita menjadi hamba yang doulos seperti yang Tuhan mau, kita tahu bahwa disitulah Tuhan mengerjakan bagian terbesar dalam kehidupan kita. Ya, seorang hamba tentu saja bukanlah seorang yang sempurna. Ya, dia akan belajar terus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada tuannya. Ya, seorang hamba bukanlah juga seorang yang terlihat bisa melakukan segala-galanya. Tapi seorang hamba, dia mau belajar satu persatu hal-hal yang belum dia bisa kerjakan. Ya, dia belajar terus sampai dia bisa melakukan banyak hal bagi tuannya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita berkecil hati kalau kita menjadi seorang hamba Kristus, kemudian kita ada beberapa banyak hal kita belum tahu. Oleh karena itu, ingat ada Roh Kudus yang diam dalam kita, di mana Roh Kudus inilah yang akan terus mengajarkan kita, mengajarkan segala sesuatu, ya, seperti dikatakan dalam Matius 28 ayat yang ke-20, ya, diajarkan segala sesuatu, maka kita akan bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan yang kita layani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, dia akan terus mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita dalam segala hal, ya. Roh Kudus itu adalah parakletos. Roh Kudus itu dalam bahasanya disebut dengan parakletos. Parakletos, para itu adalah di samping, kletos itu adalah orang yang dipanggil, ya. Dari kaleo, dari kata kaleo. Nah, artinya Roh Kudus itu adalah selalu ada di dalam kita dan menolong kita, menyertai kita. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Luar biasa sekali. Yesus naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Kalau Yesus naik ke surga, dia nggak memberikan Roh Kudus buat kita, maka hidup kita ini seperti orang dalam perjanjian lama, ya. Susah Bapak Ibu. Makanya kita yang hidup dalam perjanjian baru ini kita mesti harus bersyukur. Kita diberi kemudahan oleh Tuhan Yesus, di mana ada Roh Kudus diam di dalam kita, yang nggak pergi kemana-mana, ya. Dia akan terus memberikan pertolongan, mendampingi kita, ya, parakletos tadi, mendampingi kita, menyertai kita, ya, untuk kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan sangsi, kita jangan khawatir dengan apa yang akan kita lakukan menjadi seorang hamba. Karena Roh Kudus lah yang akan menuntun kita
untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman ini Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus akan terus menyertai kita karena ini ada sebuah kehormatan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana luar biasanya Allah itu mau berdiam di dalam hidup kita ya. Seperti khotbah minggu lalu katakan Allah kita ini adalah rumahnya Tuhan, baitnya Tuhan. Wow, luar biasa. Ini satu pengharapan yang kita mesti ceritakan kepada banyak orang. Supaya mereka tahu bahwa hidup kita ini ada Allah. Rohnya Allah itu diam dalam kita. Wow, bisa dibayangkan siapa kita? Kok mau roh Allah diam dalam hidup kita? Nah, itu dia luar biasanya, Parakletos, ya. Roh Kudus, ya. Roh penolong yang Yesus nyatakan bagi kita. Bagaimana dia begitu mengasihi kita. Dan dia sangat peduli dengan umatnya, ya. Dia sertai, dia berikan yang terbaik untuk kita semua. Wow, luar biasa. Ini satu kabar yang penting untuk kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian saya ingatkan, mari ayo kita sama-sama lakukan untuk hidup sebagai gaya hidup kita untuk menjadi hamba Kristus. Ya, sehingga kita bisa memberi dampak yang hebat dan luar biasa untuk semua orang Bapak Ibu. Ya, kita jangan mikir-mikir lagi, kita jangan hidup egois Bapak Ibu. Kita jangan hidup untuk diri kita sendiri. Kita jangan hidup lagi untuk memikirkan diri kita sendiri. Ayo kita lakukan untuk menjadi hamba Kristus. Roh Kudus akan pasti menolong kita. Dan dia akan selalu menolong kita. Karena dia tinggal di dalam kita. Dia tidak pernah kemana-mana. Bahkan dia tidak pernah keluar sedetik pun dari hidup kita. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Sejak itu juga Roh Kudus diam bersama kita sampai selama-lamanya. Ya, oleh karena itu jangan pernah kita menolak Yesus, jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus. Biarlah hidup kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan terus membuat Roh Kudus aktif dalam hidup kita. Sehingga waktu kita mengambil kehidupan untuk menjadi hamba, ya, untuk menjadi hamba, satu kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan pendapat dunia, satu kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan hidup kita yang dulu. Oleh karena itu saat kita mengambil kehidupan menjadi seorang hamba, pastikan setiap kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita untuk menjadi hamba Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa di hari ini, di ibadah hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk terus menjadi hamba Kristus, ya. Dan biarlah dua hal tadi Bapak Ibu menjadikan kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan memberikan satu dampak yang baik, memberikan satu hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu hari ini mengajar kami untuk kami menjadi hamba Kristus. Dalam kami melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan ada Roh Kudus dalam hidup kami akan terus menolong kami untuk kami mengambil kehidupan serupa seperti Kristus ini dengan menjadi hamba Kristus. Dan kami mau menjadi orang-orang yang terus berjiwa muda untuk senantiasa antusias, semangat dan fresh, segar Tuhan. Dan mempunyai pribadi yang terbuka, yang siap untuk menerima setiap masukan-masukan, setiap hal-hal yang menolong kami untuk hidup kami lebih baik lagi. Dan juga kami mau punya hati seorang pelayan sama seperti-Mu, doulos, yaitu seorang budak yang siap senantiasa hidupnya hanya untuk melayani Tuannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau ini menjadi sebuah kehidupan yang penting bagi kami. Dan biarlah mulai saat ini kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh melakukannya karena ada Roh Kudus yaitu Parakletos yang selalu ada di dalam hidup kami, yang menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menyertai kami untuk membuat hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala sesuatu yang Kau ajarkan hari ini dan biarlah menjadi sebuah kekuatan, menjadikan kami mengalami Tuhan dan memberikan kami pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik lagi
di hari-hari ke depan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu bisa persiapkan dari rumah ya dengan hosti atau roti atau juga dengan kalau nggak ada anggur juga bisa dengan sirup merah atau juga bisa dengan air teh ya. Bapak Ibu bisa persiapkan diri. Mari kita naikkan pujian ini lebih dulu Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita naikkan pujian ini biarlah kita mau renungkan tentang pengorbanan Kristus yang luar biasa. Lewat kematian Yesus dan kebangkitannya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kita menjadi umat kerajaannya yang mewarisi tata kerajaan Allah Bapa di surga. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari naikkan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Katakan, Kau menderita, gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Katakan, dengan darah-Mu. Ya, amin. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Mari angkat tanganmu, katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu, yes, haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil merenungkan pujian ini, biar setiap kita mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah masih ada, kita masih suka simpan kesalahan orang lain, atau kita belum bisa memberikan pengampunan buat orang yang bersalah dalam hidup kita. Mari hari ini, biar saat kau merenungkan pengorbanan Yesus yang telah mati, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menebus kesalahan-kesalahan kita, untuk menebus kejahatan-kejahatan kita. Bukankah harusnya kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yesus sudah lakukan terlebih dahulu, mengampuni semua kesalahan dan kejahatan-kejahatan kita. Hari ini kita mau berikan pengampunan buat orang yang bersalah kepada kita. Dan yang kedua juga, kalau kita berbuat salah kepada orang lain, biar kita minta ampun kepada Tuhan.
Mari kita mau sungguh-sungguh. Sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus, biar kita mau memurnikan hati kita, menyucikan hati kita dengan darah Kristus, dengan tubuh dan darahnya yang akan bersatu dengan tubuh dan darah kita. Biar apa kita lakukan ini setiap bulannya menjadi satu perenungan yang membuat kita mengerti bahwa pengorbanan Yesus atas hidup kita adalah pengorbanan yang sangat-sangat mahal. Tidak ada harga yang bisa menandingi itu semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cinta Allah yang luar biasa terhadap umatnya Dia lakukan, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan kejahatan-kejahatan kita. Biarlah ini menjadikan kita untuk senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan dan selalu hidup dalam pengampunan dan juga hidup untuk mengampuni orang lain. Karena Yesus sudah lebih dulu mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, untuk segala pemulihan yang Kau berikan buat kami. Dan saatnya kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hosti atau roti di tangan kita. Dan kita angkat hosti atau roti ini di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari kita renungkan sama-sama bahwa Yesus lakukan semuanya ini dengan Dia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya dengan penuh penderitaan yang luar biasa, yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Ini yang Yesus alami. Sesuatu penderitaan yang sangat luar biasa, sengsara yang luar biasa. Dia lakukan semuanya karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Atas segala tebusan-Mu atas kami. Kau sudah membayar lunas semuanya. Semua hutang-hutang dosa kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah hosti atau roti yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama katakan amin. Dan kita mau makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur persekutuan kami, tubuh kami dengan tubuh-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ingatlah akan segala yang Yesus lakukan lewat darah-Nya yang ditumpahkan di kayu salib. Untuk menjadi satu peringatan bagi kita bahwa Yesus telah mati. Dia korbankan darah-Nya yang mengalir sampai titik darah penghabisan. Dia tetap taat melakukan perintah Bapa untuk menebus kita dengan darah-Nya yang mahal.
supaya kita yang percaya kepadanya, kita tidak binasa, tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Darah-Mu yang mahal telah menebus semua dosa-dosa kami. Lunas terbayar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin, haleluya. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Persekutuan kami dengan Engkau Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu Bapa. Bersatu dengan tubuh dan darah kami. Biar ini menjadi satu perenungan, jadi satu pengingat-ingat bagi kami akan kebaikan-Mu Tuhan. Yang begitu luar biasa, Engkau mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami semua dan memberikan kami kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Inilah pengharapan kami yang luar biasa dari Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan akan terus memimpin kami sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau begitu besar, Kau begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan kami kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin, katakan. Yes, kasih-Mu begitu besar. Kau mengorbankan yang terbaik bagi kami. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkan pujian ini. Yes. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa Engkau Yesus. Kau telah buktikan kasih-Mu bagi kami semua. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah menjadi perenungan bagi kami setiap hari. Setiap waktu. Untuk supaya hidup kami semakin berkenan kepada-Mu. Menjadi hamba-hamba Kristus. Yang senantiasa memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Biarlah firman-Mu terus hidup di dalam kami. Dan kami biarlah terus senantiasa hidup kami memberitakan firman-Mu dan memuridkan banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya untuk mendukung pelayanan di tempat kita, di tempat ini di Gereja Oikos Bogor. Oleh karena itu kami persilahkan Bapak Ibu, jemaat, saudara dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan
untuk dapat memberikan persembahan lewat tayangan yang ada di bawah ini? Baik, dan saat ini mari kita satukan hati kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan anugerah-Mu atas kami. Kami telah melakukan perjamuan kudus dan kami merasakan betul Tuhan bahwa Engkau begitu baik. Kasih-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Dan di waktu yang baik ini Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik bagi Engkau dalam persembahan persepuluhan kami dan persembahan lainnya yang kami berikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk alat kerajaan-Mu di gereja kami, di kota kami, bahkan bagi bangsa kami Indonesia. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biar kita mau terus antusias dalam kita memberi, dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus melimpah buat hidup kita semua. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah kita di akhir ibadah kita hari ini. Sebelum kita terima berkat daripada Tuhan dalam doa berkat, mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama berdoa syafaat, dan biarlah ini menjadikan doa kita membawa kemuliaan Tuhan atas kehidupan kita, dan juga tentu saja buat Indonesia, ya, negara kita yang kita kasih ini, di mana kita tinggal, kita hidup, kita bekerja, dan kita melakukan pelayanan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami bersyukur hari ini kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan kami, umat-Mu Tuhan, khususnya di gereja Ekos Bogor, dan juga jemaat Tuhan yang lain yang menyaksikan tayangan ini. Biar kami semua sungguh percaya akan pertolongan-Mu yang terus memimpin kami, lewat Roh Kudus yang diam dalam kami membangun keluarga kami, rumah tangga kami, pernikahan kami, dalam kami mendidik anak-anak kami, dalam kami mengerjakan pekerjaan kami, bisnis kami, dan juga studi kami, kuliah kami, sekolah kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan di muka bumi ini, pelayanan kami. Hanya Tuhan, kami persembahkan ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan kami mau terus hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau setia untuk mengerjakan terus panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh terus berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Biar Tuhan terus memberkati bangsa ini, memberikan pemerintahan yang bersih, memberikan pemerintahan yang terus mengayomi masyarakat dan penduduk Indonesia semuanya. Kami percaya biar pemerintah Indonesia bisa mengatasi pandemi COVID-19 dengan sebaik-baiknya. Dan kami sungguh melihat biar tangan Tuhan yang kuat itu terus menopang bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, yang selalu menjadi bangsa yang terus maju, bangsa yang terus menjadi berkat dan diberkati. Dan kami melihat ada banyak Tuhan orang-orang yang terus Tuhan ditambahkan orang-orang yang selamat, yang mengalami kehidupan yang baru, di mana mereka memuliakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dan kami percaya gereja-Mu dan umat-Mu di Indonesia yang begitu banyak yang terus setiap hari berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Biarlah Indonesia terus disertai Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan terus nyata atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala yang Kau kerjakan atas bangsa Indonesia, atas umat-Mu, atas gereja-Mu yang ada di Indonesia. Biar sungguh kami semua, umat-Mu, gereja-Mu di Indonesia boleh berdampak sungguh-sungguh untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik lagi. Jadi Indonesia yang menjadi berkat
bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus kekasih hati kita, yang telah mati dan bangkit dan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk tinggal dalam panggilan Tuhan dan menjadi hamba Kristus yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya Roh Kudus akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami sudah menerima berkat ini daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti terus ibadah bersama Gereja Ekos Bogor setiap minggu dan dapatkan firman Tuhan yang terus memberkati kita dan menguatkan kita dengan doktrin kebenaran firman Tuhan yang mendewasakan kita dan membuat hidup kita menjadi semakin memuliakan Tuhan dan nama Yesus ditinggikan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di pertemuan ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.